Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di sini tidak ada yang tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Semuanya di sini pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kita bisa berdiri di sini, kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa berpakaian dengan baik itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Maka dari itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segera hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu, segala kebaikanmu. Segera hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segera hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segera hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan. Ada sukacita sore ini, amin. Yang bersukacita kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 118 ayat yang ke-28 sampai 29 di situ dikatakan bahwa Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh melambaikan tangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan bersama dengan pemain musik kita berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Mari bersyukurlah. Na na na
gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Mari kakiku, oh sama-sama lompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Yang bersuka cita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Mari tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Mari yang bersuka cita bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Cek. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita mau nyatakan janjinya, janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupan, seluruh kehidupanku. Dalam pelindungan, mari angkat tangan kita. Kepastian, sekali lagi katakan, oh Allah pelindungku, Allah
Baik, bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Yesus Kristus Tuhan, kupandang kemuliaan. Mari siapkan hatimu. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar aku, Tuhan pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, aku kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Mari katakan sujud. Sujud di depan tahta-Mu, aku kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luluh, berkorban bagi maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Saya undang kembali sidang jemaat kami beri bersama-sama.
agunglah karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang akan terus kami muliakan dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Pak. Kami terpelihara dengan sempurna sampai saat ini. Bahkan kami berkelimpahan dalam anugerah Tuhan. Kami bangga kepadamu ya Allah. Kami bersyukur punya Tuhan sedahsyat Engkau. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami sore hari ini. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Sudah lama tidak berjumpa. Ini yang kenceng suaranya Pak siapa yang lihat. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi sesuai dengan body ya Pak ya. Jadi bodinya gede, suaranya banter. Wow. Wah. Tadi saya masuk di sini kaget sudah. Ternyata pakai pakaian Jawa kabeh. Kemarin Pak Joko lek blangkon Pak blangkon ngendi apa nyileh Kota Prawayu budaya ya. Tak golek kancaku ngene THR aku ya. Karena pakai blangkon semua ya. Kayak orang zaman dulu kala. Puji nama, tapi saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini adalah tahapan membangun kekuatan. Jadi kalau mau membangun sesuatu itu pasti harus bertahap, tidak bisa langsung. Dan kalau kita bangun rumah pun juga harus ada pondasi, harus ada dasar, baru tembok, nanti genteng dan lain sebagainya menyusul. Jadi tidak bisa apa-apa itu secara instan, tapi harus step by step gitu. Jadi satu persatu. Dan membangun rumah pun juga demikian. Tapi di sini tahapan membangun kekuatan. Tahapan membangun kekuatan. Jadi kekuatan itu dibangun secara bertahap. Dan saya katakan bahwa kekuatan itu menurut saya dan pandangan saya, kekuatan itu adalah jikalau kita menjadi bait Allah. Bagi saya itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jikalau kita ini menjadi bait Allah. Jikalau kita bisa menyediakan diri kita menjadi rumahnya Allah, itu kekuatan yang luar biasa. Amin. Kalau Allah ada di dalam kita, itu kekuatan yang tidak terkira.
kekuatan yang sangat-sangat dahsyat. Kalau Allah ada dalam hidup kita, dia bersemayam di dalam kita, di dalam rumahnya yang kudus, pasti rumah itu luar biasa kuat. Amin. Kalau Tuhan ada di dalam kita, pasti kita kuat. Tidak perlu ada yang ditakutkan. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena kalau Tuhan ada di baitnya, di rumahnya, itu adalah kekuatan. Dan dikatakan dalam 1 Korintus, bahwa kita itu adalah bait Allah. Betul? Kita itu rumahnya Allah. Coba kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 19 dan sampai 22. Kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Akan saya bacakan, saudaraku, Anda menyimak dengan baik. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22, demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar siapa saudaraku? Para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini batu yang pertama kalau orang membangun rumah, ini ada batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Sudah dikasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa demikian kamu bukan lagi orang asing tapi pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dari iman kita itu dasarnya para rasul dan para nabi. Dengan Tuhan Yesus sebagai batu pertama, batu penjuru. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jadi dikatakan tadi bahwa kita itu adalah bait Roh Kudus. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Kita ini adalah rumahnya Allah. Dan bagi saya kalau kita menjadi rumahnya Allah, pasti itulah yang namanya kekuatan yang sejati. Amin. Dimana kalau dikatakan rumah Allah, berarti Allah ada di rumahnya. Kalau Allah ada dalam diri saudara dan saya, apa yang perlu kita takutkan? Semuanya aman terkendali, amin. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, istri saya juga demikian, tidak ada yang ditakutkan. Paling yang ditakutkan cuma ya pocongan seperti itu. Gendruwo, itu dia takut. Maka dia nggak pernah saja untuk usir setan. Jiri setengah mati. Wah, ini saya itu, padahal ya yang ditakuti cuma ya setan-setan dalam negeri. Wah, setan dalam negeri itu sebenarnya setan hanya setan yang butuh pertolongan, tapi dia takutnya setengah mati sama setan dalam negeri. Kalau setan luar negeri sudah, wah Dracula. Untungnya. Kalau untungnya Dracula kan di sini, kalau saya yang tengahnya aja. Medeni, vampir. Wah, lahir cokot juga. Medeni, tapi kalau setan Indonesia itu kan nggak terlalu berbahaya. Suster ngesot. Suster ngesot, orang ketemu suster ngesot, melayu genjit, peti. Padahal susternya itu hanya mau minta tolong. Aku golek no kursi roda. Lah orang yang ditemui kok melayu pedis. Wah cuma minta tolong setan itu. Pocongan. Ini saya paling takut sama pocongan. Wah ditaktik pocongan. Wah melayu kabeh.
kono melayu kok apa kok melayu. Kenapa harus lari? Pocongan itu hanya minta tolong, aku sumuk. Copotan poconganku aku sumuk. Di dalam liang kubur kan gak ada kipas angin. Orang Melayu gejrit sudah, wah apalagi istri saya, pocongan, wah, belum ada wujudnya sudah lari. Sudah. Yang paling orang Indonesia itu yang sangat membuat geli itu ya, setan nenek gayung. Wih, nenek gayung medeni wong. Wah ketemu nenek gayung, udah Melayu Yohan. Dia kenapa lari? Nenek gayung itu juga minta tolong. Golekno sabun karo sempo, aku arep adus. Sudah bawa gayung. Ayo Melayu sudah. Sama nenek gayung ya, kalau nenek gayung bawa bendo ya Melayu ora apa-apa. Oh nggo gayung loh. Kaya wedi. Tapi kalau di sini enggak ada seperti istri saya, kalau kan penakut. Oh di sini semua jirih kabeh. Padha wae Wan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, tidak ada satupun hal yang perlu ditakutkan jikalau kita bisa menjadi rumahnya Tuhan di mana Allah bersemayam di dalam diri kita. Semuanya akan aman. Tapi judul subtema saat ini tetap melayani Tuhan atau tetaplah melayani Tuhan. Sebenarnya enggak ada sambungannya. Tapi saudara harus tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak hanya waktu kita di mimbar, mungkin yang main drum, tadi ada yang main gitar, ada yang nyanyi. Oh itu pelayanan, itu betul itu pelayanan. Ada yang terima tamu, ada yang saya khotbah. Ini semua pelayanan benar, ini semua pelayanan. Tapi pelayanan itu tidak hanya itu saja. Tapi melayani Tuhan, membangun rumah Allah itu pun juga melayani Tuhan. Nanti kita akan baca saudaraku saat bangsa Israel membangun bait Allah yang kedua. Mereka juga dikatakan melayani Tuhan dengan membangun bait suci. Dan melayani Tuhan itu juga membangun rumah Allah, membangun diri kita ini menjadi rumah yang indah bagi Tuhan. Itulah juga pelayanan. Amin. Tidak hanya di mimbar saja orang boleh dikatakan itu pelayanan, tapi engkau yang membangun dirimu, menyediakan rumah yang layak dan indah bagi Tuhan, itu juga pelayanan. Itu juga melayani Allah. Jadi engkau yang belum melayani, mungkin belum melayani di mimbar, jangan rendah diri. Kalau engkau membuat hidupmu itu indah, hidupmu kudus, itu sama juga engkau sudah melayani Tuhan. Karena engkau membangun rumahnya Allah. Untuk Allah diam di dalam diri saudara. Kalau engkau tidak kudus, Tuhan tidak mau diam. Kalau rumahnya tidak bersih, Allah tidak mau menetap di rumahnya. Dan kalau engkau berusaha dengan keras untuk menjadikan hidupmu, dirimu itu rumah yang indah bagi Tuhan, itu engkau sudah melayani Tuhan. Artinya setiap saat, setiap waktu engkau harus berusaha untuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena melayani Tuhan salah satunya adalah menyediakan rumah yang baik bagi Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan tujuan khotbah pada sore hari ini adalah konsisten meningkatkan iman. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Tolong bisa ada yang membacakan untuk saya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ada yang berani membacakan firman Tuhan sore hari ini? Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Siapa tadi? Tadi ada suaranya kok hilang. Oh jojo kan anak bayi nyigok anak gayung nih. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ternyata menghilang betul tadi. Ibu Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi di sini kita semua sudah punya iman. Saudaraku, tapi iman itu harus ditambahi dengan apa sih dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi iman itu harus berpengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan iman yang ditambah-tambah itu, saudaraku, dan semakin meningkatnya iman percaya kita kepadanya, maka tidak akan ada lagi kemalasan dalam melayani Tuhan. Tidak ada lagi kemalasan untuk terus memperbaiki rumah Allah, yaitu dirimu itu. Dibangun terus dan diperbaiki terus sehingga menjadi rumah yang layak di mana Allah mau tinggal di dalam saudara. Terus berusaha dengan giat, dengan kerja keras, menolak dosa, memperbaiki diri, semakin indah, semakin indah, semakin indah. Dan betul-betul akhirnya saudara itu menjadi rumah yang bersih, di mana Tuhan akan nyaman di dalam saudara. Dan kalau Allah ada dalam saudara, maka itulah kekuatan. Amin. Haleluya. Kenapa Anda kadang-kadang kalah? Kenapa Anda kadang-kadang engkau lemah? Engkau tidak mampu mengatasi, engkau tidak mampu mengatasi masalah, engkau tidak mampu mengatasi banyak perkara. Karena engkau tidak punya kekuatan. Engkau kalah mengatasi dosa. Banyak orang yang kecanduan pornografi, tidak bisa lepas. Kalah. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan. Kenapa tidak ada kekuatan? Karena tidak ada roh Allah dalam diri saudara. Tapi saat Allah ada dalam hidupmu, itulah kekuatan. Haleluya. Kalau Allah ada dalam hidupmu, itulah kekuatan yang luar biasa yang memampukan saudara untuk menaklukkan itu namanya dosa. Banyak orang Kristen, wah mereka bingung, Tuhan aku sudah benar-benar ingin melepaskan, tapi kenapa gak bisa? Aku gak mau dosa lagi, tapi kenapa aku gak mampu melepaskan diriku dari jerat dosa itu? Tidak ada kekuatan dalam diri orang itu. Sebab roh Allah tidak ada dalam diri orang itu. Tapi kalau roh Allah ada dalam diri manusia siapapun, dia akan menjadi orang yang kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Giat dalam melayani Tuhan juga bisa terjadi. Seperti para pemain-pemain tadi yang melayani Tuhan. Seperti para penari, saya selalu salut dengan para penari. Di kacamata itu saya selalu menghormati mereka. Karena kalau Anda ibadah, saudara, penari itu jarang dilihat. Cuma untuk ya sepertinya tidak terlalu penting. Tapi bagi saya penari itu penting, saudara. Saya sangat menghargai mereka. Wah, kadang-kadang di kacamata itu ada cowok-cowok nari. Saudara. Wah, cowok ya iso nari ngene barangi. Di kacamata sudah tidak hanya cewek tapi cowok-cowok juga ada. Dan saya, aduh Tuhan, orang ini luar biasa. Melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, tidak ada rasa
malu atau rasa, enggak ada. Dan kalau saya mimpin pujian, saya selalu menomorsatukan penari-penari. Bagaimana? Penari-penari apakah minta diulangi lagi? Dan mereka sangat respect dengan saya. Karena saya selalu menawarkan. Saya sangat menghormati penari-penari tamborin, lalu ada yang bawa bendera. Saya sangat menghormati mereka karena mereka itu tidak terlalu dilihat. Seperti song leader, wah kelihatan tadi. Song leadernya 2, wah kelihatan gagah perkasa di depan. Tapi penarinya kan Anda lihat pun mungkin hanya sepintas selalu. Dan kadang-kadang orang yang pelayannya tidak kelihatan itulah yang dianggap penting di mata Tuhan. Karena mereka hanya ingin melayani. Maaf kata saudara, kadang-kadang saya mimpin pujian, tapi kadang-kadang hati ini kalau saudaraku pengennya juga dipuji orang. Itu manusiawi. Dan saya selalu berkata, Tuhan berikan aku hati yang kudus saat aku melayani Tuhan. Supaya aku tidak mencuri kemuliaan-Mu. Karena saat di mimbar itu kadang-kadang lupa. Saudara. Di hadapan banyak orang kadang-kadang lupa. Ada muncul hati yang ingin dipuji. Dan setiap apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Setiap apapun yang kau kerjakan bagi Allah, semua ada upah. Tidak akan sia-sia. Pelayanan apapun yang kau kerjakan bagi Dia tidak akan sia-sia. Termasuk melayani Tuhan dengan cara membangun diri kita menjadi bait Allah yang suci, yang layak dan berkenan bagi Dia. Tidak sia-sia. Keinginanmu untuk menjadi benar, keinginanmu untuk menjadi kudus, keinginanmu untuk berkenan di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Segala jerih payahmu untuk mencapai hal itu Tuhan sangat hargai. Ada banyak orang yang dia dosa gak tahu kalau dirinya dosa. Ada banyak orang yang salah berbuat dosa tapi dia tidak sadar kalau dirinya berdosa. Tapi orang-orang yang sadar diri, Tuhan aku mau lepas, tolonglah aku Tuhan, beri kekuatan. Itu namanya berusaha dengan keras. Dan tidak sia-sia. Karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara. Asalkan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadikan diri kita menjadi rumah yang nyaman bagi Tuhan. Supaya Dia tinggal di dalam kita. Dan kalau Allah ada di dalam kita, itulah kekuatan yang maha dahsyat. Dari kita masuk dalam eksposisi Esra pasal 5 ayat 1 sampai 17. Di mana ini menceritakan tentang bangsa Israel. Di mana mereka waktu membangun bait suci yang kedua kali. Bagaimana mereka punya kerinduan, keinginan untuk membangun bait Allah. Untuk membangun bait suci. Saat mereka sudah lepas dari cengkraman orang-orang Babel dan dilepaskan dan mereka boleh ke tempat masing-masing. Disitulah mereka punya keinginan untuk kembali membangun bait Allah yang sudah roboh oleh orang-orang Babel. Eksposisi kita Esra 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Esra pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar, Bosnai, dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?
Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius, dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar-Bosnai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat Sungai Efrat, kepada Raja Darius. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut. Ke hadapan Raja Darius, salam sejahtera. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang Maha Besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukannya kepada tuanku dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya. Didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkat menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Haleluya. Saudaraku, memang saat itu dari Raja Kores yang memberikan satu hal yang luar biasa untuk bangsa Israel, keluar dari pembuangan dari Babel, saudaraku. Mereka membangun rumah Allah yang kedua, tapi banyak halangan rintangan sehingga berhenti. Tapi ini dikatakan diteruskan lagi. Waktu zaman Raja Darius, raja dari Persia. Dikatakan di dalam ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan, inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Kami adalah hamba-hamba Allah, ini orang Israel yang berkata demikian, semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini di mana orang-orang Israel kembali merindukan. Mereka membangun kembali bait suci. Bangsa Israel punya hati yang rindu memperbaiki rumah Allah yang sudah hancur karena kesalahan mereka. Ayat 12 tadi dikatakan, tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta alam, maka mereka ditangkap oleh orang-orang Babel dan dibuang dan rumah Allah dihancurkan. Tapi mereka menyadari akan kesalahan itu, mereka kembali merindukan membangun rumah Allah kembali.
Dan sebagai umat Tuhan yang mengerti akan tanda alam, kita harus segera juga mempersiapkan diri untuk membangun kembali bait Allah yang rusak dengan bertobat. Seperti apa yang dirindukan bangsa Israel. Demikianlah saudara dan saya juga harus juga punya hati ingin membangun dan memperbaiki rumah Allah itu. Mungkin saat ini ada rumah-rumah Allah yang rusak bobrok, yang demikian menjijikkan di mata Tuhan. Bahkan Tuhan melihat rumah itu pun gak mau, apalagi singgah. Lihat toh gak mau. Mungkin saya, mungkin saudara yang sudah menjadi rumah Allah yang bobrok itu. Biarlah sore hari ini engkau punya hati seperti umat Israel yang merindukan, Tuhan, aku ingin membangun kembali rumah-Mu. Rumah yang indah. Dengan cara engkau bertobat. Saya tidak tahu saudara. Di hadapan saya semua kelihatannya seperti ponakan malaikat kabeh. Gagah-gagah, ayu-ayu, kelihatannya orang kudus semua. Tapi saya tidak ngerti saudara. Di luar sana saya nggak tahu apa yang kau lakukan. Di luar sana Pak Gembala saudara nggak ngerti perbuatan saudara. Ada banyak orang Kristen yang tilep-tilep uang. Ada orang Kristen yang hidupnya kacau. Bahkan banyak orang Kristen yang kelihatannya kaya raya ternyata tipu-tipu. Seperti Indra Kents. Dengan menawarkan investasi bodong dan lain sebagainya. Dan mereka menjadi kaya dan saya lihat di TV itu Indra Kents itu, wah salipik gede sama ini. Salipik dipalang ini gede ini. Ngeri ya. Jelas orang Kristen. Tapi pada akhirnya dia dipenjara dan seluruh orang melihat dia. Apakah itu bukan rumah Tuhan yang bobrok? Kelihatannya dermawan. Wah, semua orang dikasih uang. Wah ada artis harus dikasih 1 miliar. Wah, senengnya setengah mati. Duit 1 miliar. Saya gitu, oyak-oyak polisi rasa tulus. Ya karena apa? Itu bukan uang yang benar. Dan banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang harusnya menjadi bait suci yang kudus, tapi menjadi bait suci yang rusak di mata Tuhan. Dan kalau engkau meresponi firman Tuhan malam hari ini, engkau harus bertobat. Tinggalkan semua. Setelah saya kena COVID, saya benar-benar bertobat. Saya harus punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, minimal sehari saya harus berdoa, menyembah Tuhan 2 kali dalam 1 hari. Pagi jam 5 pagi saya bangun pagi, saya menyembah Tuhan 1 jam. Menyanyi, memuji-muji Tuhan, berdoa. Lalu siang hari saya harus juga berdoa lagi. Menyanyi memuji Tuhan 6 lagu, kadang 7 lagu. Saya ingin membangun kembali rumah Allah dalam diri saya. Supaya Tuhan itu nyaman di dalam diri saya. Kenapa saya kena COVID? Saya yakin pasti saya banyak kesalahan. Dan saya selalu introspeksi. Di saat saya mengalami sesuatu yang saya salahkan, pasti diri saya sendiri. Kenapa terjadi? Pasti aku salah dengan Tuhan. Ini semua berbuah manis yang dikasih dalam Tuhan. Dan hubungan itu menjadi baik lagi. Dan Allah ada di dalam saya. Dan saya tenang. Dan saya merasakan bahwa benar-benar saya menjadi orang yang gagah perkasa. Haleluya. Bukan, ini tubuhnya gagah, tapi rohnya menjadi roh yang gagah perkasa. Karena Tuhan ada di dalam saya. Dan engkau juga harus demikian. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat 5, tolong dibacakan. Tidak sukar, saudaraku, untuk bertobat gak sukar. Coba dalam Mazmur 32 kita membaca ayat 5. Tolong dibacakan. Mazmur pasal 32 Demikian ayat 5. bunyi firman Tuhan, Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku.
dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Haleluya. Hanya mengaku tak. Mengaku saja sudah cukup. Kalau engkau mau bertobat, yang pertama harus mengaku dosa. Tuhan, aku salah, aku minta ampun kepadamu. Dan Tuhan mengampuni saudara. Sedemikian gampang. Kenapa kadang-kadang kita tidak mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Tidak mau membuka kesalahan-kesalahanmu di hadapan Tuhan. Enggak mau transparan kepada Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus membersihkan diri dan meninggalkan dosa itu. Untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan diulangi lagi, saudara. Kita boleh salah, tidak ada orang yang enggak salah. Ada semua yang enggak pernah salah, coba angkat tangan yang selama hidup enggak pernah salah. Angkat tangan saudara. Enggak ada. Dan Nabi Daud pun juga pernah salah. Dia ditegur Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan Daud mengulangi kesalahannya. Dan kalau engkau bertobat, engkau jangan mengulangi kesalahan itu. Benar-benar membersihkan diri dan meninggalkan dosa itu untuk tidak dilakukan lagi. Bertobat nangis-nangis, diampuni Tuhan besok lagi. Tobat kumat, tobat koit. Waduh, pas tobat, api, saudara, pas kumat, koit. Ya kalau pas tobat terus koit, puji Tuhan, haleluya. Betul, tobat masuk surga. Kalau pas kumat terus koit, pas kumat, wedane mati. Mlebu neraka. Yang ketiga, engkau harus berjuang juga untuk mempertahankan kekudusan. Kekudusan itu harus kau pertahankan. Kalau sudah hidup kudus terus dijaga. Hati-hati saudaraku. Kalau sudah diampuni Tuhan, bisa hidup kudus, bisa meninggalkan semua, itu harus dipertahankan, berjuang keras. Jangan diulangi lagi kesalahan itu. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang kedua, ayat keempat saya bacakan untuk saudara. Esra 5 ayat yang keempat. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Iblis selalu menghalangi orang untuk melakukan kebenaran. Dan iblis pun selalu menghalangi saudara supaya engkau tidak bertobat. Dikatakan saudaraku, ini adalah di mana saat mereka membangun bait Allah itu, ada orang yang namanya bupati daerah sebelah barat, ayat 3, Sungai Efrat bersama-sama dengan Syetar, Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka orang-orang Israel, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Jadi ada bupati di daerah itu yang menghalang-halangi untuk bangsa Israel membangun kembali bait suci. Inilah iblis yang menghalang-halangi saudara untuk bertobat. Bupati itu, saudaraku, menghalang-halangi supaya bangsa Israel, orang-orang Yahudi tidak bisa membangun bait suci. Kamu tuh bangun itu ke atas perintah sopo. Kamu siapa, namamu siapa, pimpinanmu siapa yang bangun rumah ini? Kamu izin dari mana? Tapi tadi kita membaca pada akhirnya kan memang benar bahwa Raja Kores sudah memerintahkan untuk bangsa Yahudi membangun kembali rumah Allah. Itu suratnya ada di kerajaan. Dan itu benar. Tapi ini orang bupati ini mau menghalang-halangi supaya orang-orang Israel tidak bisa membangun rumah Allah. Dan iblis menghalang-halangi supaya engkau tidak membangun rumah Allah. Tidak membangun dirimu. Supaya engkau tetap berdosa. Dan engkau kehilangan kemuliaan Tuhan.
pertobatanmu dihalang-halangi. Wah, iso jangan bertobat. Dan iblis itu memang seperti itu. Dia ingin membinasakan. Iblis penghalang bagi hati manusia yang ingin suci di hadapan Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 10, kita coba membaca sebentar, saudaraku, nanti kita bisa melihat bagaimana cerita dari Kisah Para Rasul 13 ini. Ayat 4 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 10. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ya, dikatakan demikianlah ayat 8, tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Jadi gubernur ini ingin bertobat, ingin mendengar tentang Yesus, tapi tukang sihir ini tidak menghalang-halangi. Waktu Rasul Paulus ada di Siprus, di salah satu pulau, ini pulau Siprus ini di selatannya Turki, sebelah baratnya Suriah. Ada pulau dan di situ ada, di mana ada kota yang namanya Salamis. Tapi kota ini sekarang sudah hancur karena di situ banyak gempa bumi berkali-kali sampai penduduknya sekarang nggak ada lagi, hanya tinggal sejarah. Disitulah Rasul Paulus dan Barnabas ada di tempat itu. Dan gubernur di situ ingin bertobat. Tapi di sana dikatakan juga ada tukang sihir, yaitu penghulu iblis, menghalang-halangi supaya gubernur itu jangan bertobat. Dan itulah yang terjadi. Tidak usah saya ceritakan saja suruh karena nanti waktunya habis. Tapi yang pasti, iblis itu punya keinginan supaya saudara itu jangan bertobat. Dia menghalang-halangi maksud baik saudara. Dia menghalang-halangi keinginan baik saudara. Iblis menghalangi pertobatan Sergius Paulus. Iblis tidak akan pernah berhenti membelokkan jalan Tuhan. Kuasa Roh Kudus mematahkan keinginan iblis. Ayat 9 dan ayat sampai ayat yang 11 coba saya baca sendiri, Anda menyimak. Tetapi Saulus yang disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidaklah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu dan takjub oleh ajaran Tuhan. Maka gubernur itu percaya karena mereka melihat kuasa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, kuasa dari Allah. Orang ini buta, saudaraku. Penyihir ini buta karena dikutuk oleh Rasul Paulus, saudaraku. Wah, buta, udah bisa lihat apa-apa. Dan gubernur itu melihat, wah, kuasa Allah memang luar biasa. Bukan si buta dari Guantul, saudaraku. Dia buta. Dikatakan tadi apa, saudaraku? Tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya tidak dapat melihat matahari dan itu seketika itu juga orang itu diliputi kabut dan gelap dan sambil meraba-raba mencari orang untuk menuntun dia. Buta karena kuasa Allah bekerja. Menunjukkan kepada gubernur itu bahwa
Rasul Paulus di dalam dirinya ada Tuhan. Dan terjadi pertobatan. Gubernur percaya kepada Tuhan. Saudaraku, lalu yang ketiga, Tuhan menjaga maksud baik. Ayat 5. Tolong dibacakan lagi, Esra 5 ayat 5. Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Tetapi mata Allah mengamati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti. Jadi Tuhan menjaga supaya pembangunan itu tidak berhenti. Tuhan menjaga maksud baik orang Israel. Dikatakan tetapi mata Tuhan mengamati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima dari Raja Darius. Jadi Allah itu menjaga maksud baik. Kalau kau punya maksud baik, Allah menjaga itu supaya maksud baik itu terlaksana. Yang penting Anda punya maksud baik, punya tujuan baik. Mungkin saat ini kau berdosa. Tapi kalau engkau benar-benar Tuhan aku rindu bertobat, nanti Tuhan akan menjaga engkau supaya terjadi apa yang namanya pertobatan itu. Artinya tidak hanya oleh kekuatanmu saja engkau bisa menyucikan dirimu, tapi juga oleh kekuatan Allah yang mengamati saudara. Karena dia melihat hati yang baik itu, maka Tuhan menolong. Karena Tuhan melihat hati bangsa Israel yang ingin membangun rumahnya, maka dia menolong. Supaya apa? Supaya tidak berhenti pembangunan itu. Tuhan mengamati, dia menjadikan supaya keadaan itu di mana bangsa Israel tetap bisa membangun rumah Allah. Dan Tuhan pun juga demikian kepada saudara. Kalau engkau punya maksud yang baik dalam hatimu, ingin sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan menolong saudara. Dia akan berikan kuasa Roh Kudus kepada saudara untuk engkau bisa. Amin. Yang penting maksud hatimu itu loh. Keinginanmu itu harus benar-benar. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan menolong umatnya karena Tuhan ingin semua manusia tidak binasa. Kalau hati rindu benar-benar ingin membangun kembali atau memperbaiki rumah Allah, pasti Tuhan akan menolong dengan kuasanya. Aku tidak mampu, memang saudara nggak mampu. Aku tidak bisa lepaskan rokok, memang saudara nggak bisa lepaskan rokok. Tapi yang lepas rokok itu Tuhan Yesus. Tapi kau kan kepingin lepas, oh nggak bisa lepas. Tuhan menolong saudara dengan kuasanya, engkau lepas. Karena yang ngomong ini juga perokok. Dulu gembala saudara kayak perokok juga Pak. Perokok, kompak lempus. Oh sepur, wah ini terus entek sambung. Oh, untung giginya enggak hitam. Loh betul saudara, engkau saya di Solo itu giginya ireng kabeh. Bareng protol dhewe. Guyu ngene ora nuntune blas. Persis Pak Hartono persis. Ada tahu Pak Hartono? Wah itu. Tapi dia enggak ngerokok tapi entek kenapa dia enggak tahu saudara kita. Tapi gembala saudara dulu ya ngerokok. Kebal-kebul terus. Oh terus-terusan, dulu bus. Oh kayak sepur. Wah dia lelanangin jagat, oh sembunyinya, dulu zaman muda sembunyinya saya tahu. Lelanangin jagat, ngoyak-ngoyak. Cewek-cewek itu ngoyak-ngoyak. Termasuk Bu Debi, ngoyak-ngoyak. Oh ganteng ya pola-polaan tenan. Saya waktu itu yang tahu, saya tak lihat itu saya kadang-kadang saya berpikir juga Tuhan kayak orang jari mahadil kayak orang adil. Lah kan ngerokok sing buah-buah bisa malah bagusnya rame-rame. Wah aku sing sembayang terus malah tambah elek. Soalnya dikasih dalam Tuhan, sebenarnya kalau saya khotbah itu harus pakai materi gereja itu, saya kurang nyaman. Karena saya tidak bisa los gitu loh. Nggak bisa lost doll gitu. Kayak lagu Denny Cak sampai itu.
Ya ini, tapi kadang-kadang saya rindu juga saudaraku. Tapi kalau saya khotbah dengan, pengennya ya gini ini saudaraku. Wah, itu gembala saudara dulu seperti itu. Oh ya, tapi dulu saudaraku, sekarang luar biasa. Ya, dulu Bu Devi, oh ya, waduh Bu Devi itu orangnya kadang nanti penasaranan gitu. Piye supaya nih, wah piye. Ya aku ya ngomong seneni Bu Devi ngomong. Pak Joko ya ngasih aku. Tapi memang ini dua sejoli ini luar biasa. Wah, saya kagum dengan mereka. Ini hamba Tuhan ini salah satu 10 hamba Tuhan yang saya kagumi, termasuk salah satunya dia itu. Betul saudaraku. Ada 10 yang tak sebutkan, Anda tidak ngerti. Itu orang ngerti pasti. Pak Jepri satu, Pak Subekti ngerti, Aliari ngerti, orang ngerti. Orang tak ngerti baik, orang ngerti kok. Percuma tak ngerti, orang ngerti kok. Itu yang dikasih dalam Tuhan. Tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menolong dengan kuasanya untuk orang yang punya maksud baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mengutus hambanya untuk membantunya. Ayat kedua, Esra pasal 5 ayat yang kedua. Tolong dibacakan. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Artinya Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menolong saudara membangun rumah Allah, yaitu membangun diri saudara di hadapan Tuhan menjadi indah. Ada hamba Tuhan yang menolong saudara. Ada gembala sidang saudara. Ada orang-orang kudus, orang-orang benar yang menolong saudara. Supaya engkau itu bisa menyelesaikan, membangun rumah Allah yang layak bagi Tuhan Yesus. Mereka berdoa untuk saudara. Saya percaya Pak Jepri tidak pernah berhenti mendoakan saudara. Setiap hari pasti dia berdoa bagi saudara. Jadi kalau engkau berhasil dalam bisnismu, ojo lali. Wah, aku ya anuku dewe, usahaku dewe. Bukan. Ada orang-orang yang berdoa bagi saudara. Jadi kau diberkati luar biasa, ojo lali. Gampangan lali, yang diberkati lali. Anggar ana apa-apa, mulai Pak Gembala. Pak Gembala saya ada masalah, Pak Gembala. Gimana Pak Gembala? Tapi anggar diberkati, goodbye Pak Gembala. Saya tidak mau tahu dengan keadaan saudara. Ojo saudara. Tapi saat kau diberkati, kau juga mengingat orang-orang. Meskipun kau tidak membalas secara materi, tapi engkau juga harus mengingat bahwa banyak orang yang berdoa bagi saudara, yang menolong saudara. Supaya Allah mau singgah berdiam di dalam hidupmu. Haleluya. Hormati dan perhatikan hamba-hambanya yang diutus. Dia mengutus nabi, rasul, gembala, penginjil, dan guru. Kau baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 12 di sana diceritakan. Mereka mengutus nabinya, rasulnya, gembala, guru untuk orang-orang supaya menjadi bait Allah yang kudus. Haleluya. Perhatikan setiap perkataan kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang diutus Tuhan untuk membantu saudara. Amin. Jadi engkau kalau mendengarkan firman, gembala saudara berfirman, menyampaikan firman Tuhan, engkau perhatikan dengan sungguh dan dilakukan. Kalau gembala saudara ngomong, kamu harus begini, harus dilakukan. Dia yang dipakai Tuhan untuk membantu saudara dalam banyak hal. Saya tulis di sini, perhatikan kehidupannya. Saya tidak dipelingi Pak Jeffrey untuk ngomong apa-apa loh. Oh dibuka Pak Jokowi dipelingi Pak Jeffrey kan ngomong ini kan kok dong anu nggak pakai martabak, nggak pakai cap jahe, ora saudaraku. Ini perkataan Tuhan untuk saudara. Haleluya. Apa yang sudah kau berikan bagi gembalamu? Apa yang sudah kau berikan bagi orang-orang yang mendoakan saudara setiap hari?
Anda didoakan itu setiap hari loh saudara. Kalau saya mendoakan saudara memang ora bendino takoni saudara. Tuhan jemaat Puspanoko berkati kadang-kadang. Kalau ketemu ya kadang-kadang kok. Tapi kalau Bapak Gembala saudara pasti setiap hari mendoakan saudara. Amin. Urut tak tekoni. Ngapa tak tekoni piye? Tak tekoni. Oh, doa ngapain nangis. Wah, sing didoake ora krasa. Perhatikan kehidupannya. Apa sing kurang kuwi apa? Aja meneng wae. Amin. Wah, Pak Jepri perlu dibantu apa iki? Wah, iki kok si kandang mari iki naik piye ya? Apa wis tukake apa lah? Wis mbong akeh tukane dhewe. Arep ngomong apa angel aku piye carane ngomong iki? Wis pengen ngerti karo gembalamu, piye gembalamu supaya ora wis seneng piye ngono lho lah. Lagi dikasih dalam Tuhan. Aduh. Lagi dikasih dalam Tuhan. Saya pengen nyeneng ke gembala saudara itu aku pengen tak tukok simbah sesuk. Terus simbalnya kerawak mau. Iya toh? Ya, saya memberi para gembala saudara tapi pemberian berupa simbal. Nanti tak belikan saudara. Ya, itu kan adalah kok kerawak apa dicokot heder apa ya? Iya. Nanti tak carikan simbal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti itulah memperhatikan. Saya diceritani Bapak Gembala saudara sakit dan kaget sama istri saya. Pak Dewi tiba, nanti. Wah, sikile, apa sikile? Wah, tugel apa ini mah, waduh medeni bang. Tugel apa jadi sewalang-walang apa piye? Mbak, jatuh dari sepeda. Wah, tancot kali wondo langsung. Wah, datangi saya sudah, wah, senangannya Pak Jepri, wah harus tak kei roti bareng pokoknya. Lah aku senengannya Pak Jepri aku ora ngerti kok. Lah ana sing ngirimi ora yo. Ora ana mesti iki guyu-guyu tok isine. Angger kok jali guyu ora ngeki. Harus tawani Pak Jepri. Apa sepedanya tak ganti piye Pak? Sampeyan lu apik. Kalau dia masih berani naik sepeda tidak dia. Kalau kata kelihatannya dia sudah tidak berani naik sepeda, kelihatannya loh saudaraku, tapi tidak tahu. Masih berani Pak? Wah berani berarti siap gitu kok oke. Sepeda yang luwih apik, jadi supaya gembala saudara itu aman. Itu berarti sepedanya kurang bagus, jadi mungkin ono seleb-seleb bannya kan berarti harus dibelikan yang bagus. Siapa yang mau membelikan gembala saudara sepeda baru tolong angkat tangan. Oh Rano ngangkat mesti. Mesti Rano. Aku tak bedek mesti Rano. Rano tenan. Siapa yang mau mendoakan gembala saudara angkat tangan. Siapa yang mau mendoakan? Oh, doa aku ora omong tak. Ora ora agak ngene ta wani wae. Angger ngetake ngene. Wah, itu batu orang ada urusan ngerangu duit, wes, wanita. Doa semalam suntuk, harang durungi Pak. Tak lakoni 2 hari 2 malam. Doa. Tapi kalau urunan, ya orang ngusik urunan. Jadi kalau selalu sampai saya kendak ke sini, ya kangen sudah. Kangen lihat saudara itu saya kangen sendiri. Saya itu heran juga. Sebenarnya ikatan batin. Meskipun saya belum pernah dikasih jemaat, apa-apa ya tahu aku sajeki. Tapi ada ikatan batin. Amin. Nah iya, orang ketok duit, amin. Coba besok kirim cap jahe, ada lah sing masak sapa ya, ora iso aku masak. Mau tekan di mau ikut baik malah. Sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Nah ini karena khotbahnya mau selesai, ini tak gawe sedang supaya seneng-seneng guyu. Nanti lihat saya biar nanti besok kangen lagi. Pak Joko yang dia. Istri saya sekarang sudah lihat badannya sudah kecil gini sudah ya. Nah, ini badannya kecil karena corona. Nah, kalau Anda mau corona ya semoga biar kayak itu.
Yang kecil, wah dia corona karena corona. Wah dia kecil sekarang, wah setiap hari. Nimbang. Delo-delo nimbang, 2 menit bar mam. Nimbang meneh. Aku ra munggah, Pak. Aku ra munggah ya wis karepmu ngono. Nimbang meneh, aku munggah sekilo udah meneh. Saya lama istri saya stres. Mesti saya stres dhewe deh itu. Aku pengennya dia tuh kayak itu loh. Ayu Ting Ting kok. Dia selalu bandingkan, aku karo Ayu Ting Ting lemu di Pak. Iya, lemu Ayu Ting Ting. Ini sama ibu gembala saudara itu ayo rame-rame itu kalau dia kita ayo spell itu 2 orang itu kita ayo cara berpikirnya ya sama. Ibu gembala saudara ya mesti kepengen wah cilik terus. Anda tahu mau nimbang orang yang ngomong ngene-ngene. Kalau istriku ya gitu terus. Mau bar makan sedikit, bar makan pias-pias gitu loh. Nimbang sih. Wah, 61 Pak, ajek Pak. Anda tahu tadi saya dijebet tuh. Utangmu lo sini. Lagi dikasih dalam Tuhan. Waduh, luar biasa. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dia itu ya itu memang suka badannya kecil. Jadi corona itu membawa berkah terjadi bagi dia. Lebar setelah corona dia tidak bisa gemuk-gemuk lagi. Jadi seperti itu. Kalau saya habis corona ya ciakun ya gini lagi, aku melar lagi saudaraku ya. Haleluya. Loh kok entek wisan ki? Jadi saudaraku intinya firman Tuhan pada malam hari ini, jadilah kita rumah Tuhan. Dan ingin terus membangun rumah itu supaya Tuhan diam di dalam kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Yesus kau sungguh baik. Tinggikan ku agungkan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik Tuhan. Sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, Mau memujimu, ku selalu
dengan sepenuh hatimu, Yesus Engkau sungguh baik. Katakan dari dalam hatimu yang paling dalam, namamu indah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Namamu indah Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku selalu sembahmu Tuhan. Kau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Dan nafasku semua kemuliaan, Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus hidup. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, silakan kembali. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari kemuliaan
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Saya mohon untuk Ibu Gembala akan memimpin dalam doa untuk firman Tuhan sekaligus berdoa untuk persembahan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah boleh dari keinginan kami Tuhan, untuk kami membangun rumah Allah, yaitu diri kami sendiri. Biar kami gak main-main dengan hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Kami mau terus bertobat setiap hari. Kami tahu iblis gak suka bila kami mendekat dengan Engkau, bila kami membangun rumah-Mu Tuhan. Tapi kami juga percaya Engkau gak pernah membiarkan kami. Engkau selalu akan menolong kami. Engkau akan menjagai kami bagai biji mata-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan yang Kau berikan buat setiap kami anak-anak-Mu. Biar Tuhan, terus Tuhan, kami mau melangkah di dalam takut akan Engkau. Dan kami tahu Kau akan memberikan kemampuan dan kekuatan buat setiap kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Memberkati Pak Joko yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Terus pakai hidupnya Tuhan. Semakin Engkau urapi lebih lagi. Engkau semakin utus kemanapun hamba-Mu ini Engkau utus. Boleh menjadi berkat. Banyak jiwa boleh dimenangkan bagi nama-Mu. Biar hidupnya boleh semakin memuliakan Engkau. Kau memberkati Bu Joko dan semua anak-anak mereka, keluarga, seluruh keluarga. Engkau memberkati, Engkau yang menjagai, Engkau yang memperisai dengan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami mau memberi, Tuhan biar beri hati kami sukacita, rela ketika kami memberi, kami tahu kami akan menerima berlipat kali ganda. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk Bapak. Nyanyi bagi dia. Come on, jump, jump. Satu-satunya
sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku Tuhan, kau keyakinan. Are you ready, church? Bersinar terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkanmu. Oh, kaulah alasan, kaulah